Assalamualaikum warahmatullahi. Topik kita kali ini adalah refrigeration systems. Jadi, untuk kali ini kita akan gunakan dua kaedah, iaitu slide presentation dan juga kita akan gunakan soalan contoh pada file satu Word satu lagi. Refrigeration systems. Jadi ini adalah kita akan cover dalam topik ini reverse heat engine cycle, performance refrigeration cycle, and heat pump, ideal vapor compression refrigeration cycle, particle refrigeration cycle, refrigeration loop, flash chamber, multi-stage, dan absorption refrigeration systems. Jadi sebagai pengenalan, apakah refrigerator? Dia sebenarnya adalah heat engine. Okay. Di mana kerja dilakukan terhadap refrigerant untuk mengumpulkan tenaga pada cool region dan terhantar pada tempat yang suhu yang lebih tinggi. Jadi ini akan menyebabkan region tersebut lagi sejuk. Sebagai contoh, ini adalah hot reservoir. Ini adalah dia punya cold reservoir. Jadi kita perlu lakukan kerja untuk memindahkan daripada sejuk ke tempat panas. Kerana apa? Kerana second law menyatakan bahawa it's impossible for heat to flow from a colder body to a warmer body without any work. Maknanya biasanya heat akan bergerak daripada tempat yang panas ke tempat sejuk. Jadi kalau kita nak melakukan sebaliknya, daripada tempat sejuk ke tempat panas, kita perlu melakukan kerja. Refrigerators and heat pumps. Jadi heat engines sebenarnya menggunakan haba untuk menghasilkan kerja. Kalau kita kata reverse heat engines, maknanya kita gunakan kerja perlu dilakukan untuk kita buang minyak haba. Jadi ciri-ciri refrigerator apa? Refrigerator sejuk, iaitu untuk mengekalkan cool space by removing heat. Jadi kita perlu kekalkan dan menghasilkan tempat ruangan yang sejuk. Jadi kita buang haba. Buang haba ni dibuang dari tempat yang suhu rendah ke tempat suhu tinggi, high temperature region. Oleh itu, refrigerant digunakan sebagai working fluid. Apakah heat pump? Heat pump adalah untuk mengekalkan hot space, mengekalkan tempat yang panas dengan absorb heat. Itu kita absorb haba, serap haba daripada low temperature region, daripada kawasan yang suhu rendah. Coefficient of performance, kriteria yang kita gunakan untuk mengukur prestasi refrigerator dan heat pump. Jadi untuk refrigerator, kita lihat objektif utama dia adalah kita nak menghasilkan sekitarannya ruang yang sejuk, itu maintain cool environment. Oleh itu, ini adalah refrigerator, jadi kita perlu pindahkan haba dipindahkan daripada tempat diserap daripada sekeliling. Jadi haba ini kita hantar ke tempat sekitar yang lebih panas, warm environment. Jadi untuk ini kerja perlu dilakukan. Jadi desired output dia apa? Ini yang kita perlukan. Ini yang kita nak. Itu dia punya QL. Itu cooling effect. Jadi COP refrigerator adalah cooling effect divided by work input. Ini effect adalah QL ni lah. Over work input. Work input kerja yang perlu dilakukan. Itu dari COP. Heat pump pula adalah kita nak pindahkan haba dipindahkan dari tempat panas ke tempat sejuk. Oleh itu dia menghasilkan kerja. Okay. Heating effect. Jadi desired output dia adalah dia punya warm environment, QH, divided by work input. First law of thermodynamics. Hasil tambah dQ sama dengan hasil tambah dW.
network input to the system, W adalah W1, W12 tolak W34. So net heat rejected by the system, Q adalah Q2, Q2 minus Q1. Jadi from first law ni QH sama QL power input, kita dapati COP heat pump adalah COP sama dengan COP refrigerator plus dengan tambah 1. Jadi kalau rate of heat removal is calling cooling capacity. Cooling capacity is normally, jadi biasa kita gunakan dalam tons of refrigeration. Satu ton sama 211 kilojoule per minute. Next, kita pergi pada Carnot reverse heat engine cycle. So the most efficient heat engine cycle is represented by the Carnot cycle. Okay. So reverse heat engine is represented by Carnot cycle. Jadi reverse heat engine maknanya dia diwakili oleh Carnot cycle, cuma dia dalam arah yang bertentangan. Jadi ini dipanggil sebagai reverse Carnot cycle. Jadi refrigerator gunakan cycle ni, kita panggil dia sebagai Carnot refrigerator atau Carnot heat pump. Dia digunakan tujuannya untuk remove heat from a low temperature region to a high temperature region. So, ini adalah reverse Carnot cycle. Jadi 1, 2, 3 dan 4. Ini adalah temperature, ini adalah entropy. TS diagram. Okay. Ini adalah 1 hingga 2. 1, wet vapor enters pump and is pumped as entropic. The temperature is increased from 0.1 to 0.2. 2.3 adalah vapor is condensed. Jadi vapor is condensed at constant temperature. Jadi 2 to 3 heat rejected by refrigerant. Jadi haba ni dibuang keluar. Itu adalah punya QH. So 3 ke 4 adalah isentropic expansion. Dia ada mengembang. Temperature is reduced. 4 to 1 heat for evaporation process is applied. Jadi haba tu dibekalkan oleh cold source in evaporator. So ini komponen terlibat pump, condenser, turbine and evaporator. So ini wakili reverse Carnot cycle. Carnot cycle dalam most efficient refrigeration cycle operating, dia paling efisien. Oleh bagaimanapun dia tidak praktikal. Kenapa? Yang pertama adalah proses 1, 2. Jadi sebenarnya susah untuk kita compress liquid vapor mixture. Yang kedua, 3 ke 4 difficult to expand. Jadi sebenarnya susah kita nak expand high moisture content refrigerant. Jadi sebenarnya tujuan reverse Carnot cycle ni adalah untuk perbandingan dengan actual refrigeration cycle. Jadi 1 hingga 2. 1 ke 2 ni maknanya ini mixtures. Ini bukan fully vapor, dia campuran. Jadi sebenarnya susah kita nak compress campuran antara vapor dengan liquid. Lepas tu daripada 3 ke 4 ni, the turbine ni, ini susah kita nak maintain dia punya, dia dah susah kita nak maintain dia punya penurunan suhu. Dia antara 3 ke 4 sebenarnya susah kita nak expand. Susah nak berlaku dalam turbine dia, expansion process sebab dia kandungan moisture dia sangat tinggi, masih tinggi. Jadi untuk menghasilkan cycle yang lebih praktikal, the refrigerant, yang pertama refrigerant ni kita mesti completely vaporize dia, tukar dia pada bentuk vapor 100% sebelum compression. Yang kedua, expansion engine turbine ni kita paksa gantikan dengan throttle valve. Jadi dengan menggunakan throttle valve, expansion akan berlaku, cuma tiada perubahan entalpi. Jadi sebab compression process berlaku dekat dalam vapor state, jadi cycle ni dipanggil sebagai vapor compression cycle. Jadi inilah cycle ni yang biasa kita gunakan dalam domestic refrigerator dan aircon system. Jadi ini proses mewakili vapor compression cycle. Jadi kita lihat
Sebelum ni dia tegak daripada point 1, dia tegak ke atas. Tegak di sini satu. Sekarang ini dia telah, kita mesti buat dia dalam fully vapor, complete vapor, baru kita compress dia. Compress pergi kepada superheated. Yang sama. Jadi isentropic compression until vapor is superheated. 0.1, 0.2. 0.1, 2.2. To trade the constant pressure heat rejection. Jadi haba dilepaskan in condenser. 3 to 4 throttling in an expansion device. Jadi throttling process. Yang keempat adalah constant pressure heat absorption. Jadi untuk ideal vapor compression refrigeration cycle, ini adalah model yang ideal, mana dia menggunakan compressor, condenser, expansion valve dan evaporator. Jadi kawasan yang nak disediakan adalah sini, cool refrigerated space. Jadi haba diserap oleh refrigerant yang melalui evaporator. Okay. Jadi dia mewakili QL. Jadi dia sebenarnya di start pada sini dia adalah point 1, dia adalah fully vapor. Lepas tu dia compress dia terus pada pergi superheat pada point number 2. Lepas tu 2 to 3 dia melalui condenser. So condenser ni haba dibebaskan ke kawasan lebih panas QH. Okay. Ini condense process. Lepas tu melalui expansion valve 3 to 4. Throttling in an expansion device. Ini yang berlaku. Dan 4 to 1 constant pressure heat absorption. 4 to 1 adalah heat absorption. Jadi haba daripada space yang kita nak sejukkan tu, dia akan diserap masuk. Serap masuk, jadi kawasan tu dia akan mengalami space yang sejuk, cool space. So this is inilah yang paling biasa digunakan untuk cycle for refrigerator, aircon system dan heat pumps. Jadi ideal vapor melibatkan irreversible throttling process. Jadi ini menyebabkan dia lebih realistik untuk actual system. So apa yang berlaku adalah kita replace expansion valve by a turbine. Turbine ni kita tak gunakan, kita ganti dengan expansion valve kerana apa? Ia tidak praktikal. Kita gunakan turbine. Jadi steady flow energy balance Q in tolak Q out. Setelah dengan work in minus work out equals to H exit, enthalpy exit minus dengan H initial. So ini gambar menunjukkan peti sejuk yang common. Ini adalah compressor. Ini adalah evaporator bahagian belakang bagi kita sepanas. Ini adalah condenser. Di sini adalah evaporator. Ini adalah freezer compartment. Evaporator dia akan menyerap haba daripada peti sejuk, menyebabkan suhu turun dan menyejukkan space ni. Okay. Kita akan melalui capillary tube. Semula dia daripada evaporator ni dia akan pergi pada compressor. Compressor dia melalui condenser. Condenser haba dibebaskan. Jadi merupakan ordinary household refrigerator. Ini dalam teknologi gambaran yang dipanggil sebagai pH diagram, itu mewakili ideal vapor compression refrigeration cycle 1.1 to 0.2. Jadi itu adalah work input. Kita bagi 2 to 3 di mana QH, 3 to 4 adalah expansion process, 4 to 1
Ini adalah pH diagram. Okay. Lepas tu untuk COP refrigerator QL over work net input untuk heat pump pH. Jadi ni adalah desired output dan net in H2 minus H1. QH adalah atas ni H2 minus H3. Tapi kalau untuk refrigerator work net H2 minus H1, ini adalah QL. QL adalah H1 minus H4. Jadi proses, ini adalah proses vapor conversion cycle. Want to buat refrigeration effect. Kerja dilakukan refrigerant H2 minus H1. So H2 H3 adalah isentropic condenser. Heat rejected by refrigerant. Apply process. The QL refrigeration effect H1 minus H4. 1, 2 compressor H2 minus H1. Untuk condenser pula heat rejection H2 minus H3. Untuk ada expansion engine replaced by throttle valve. Jadi kerja dilakukan, tapi H3 sama dengan H4, tapi dia tak berubah. Dia adalah komponen dia basic window aircon 1, 2, 3, 4. Ini KL, QH untuk input. Kemudian terlibat adalah condenser, evaporator, compressor dengan expansion valve. Okay. Kita lihat contoh. Ini adalah contoh untuk ideal vapor compression cycle. Soalan mengatakan a refrigerator uses refrigerant 1348 as the working fluid and operates an ideal vapor compression cycle between 0.14 and 0.8 megapascal. If the mass flow rate of the refrigerant is 0.05 kg per second, determine A, rate of heat removal from refrigerator space, and the power input to the compressor. B, rate of heat rejection to the environment. C, COP of the refrigerator. So, ini adalah TS diagram. Biasa soalan kita takkan bagi di diagram. You sendiri yang perlu untuk lukiskan TS diagram. So, kita perlu hafal dia punya ideal, dia punya cycle sendiri. Kalau katakan ideal vapor cycle, so ini adalah bentuk dia. Ini adalah pressure line dia. Ini pressure line. Satu, ini low pressure dengan high pressure. So between 0.14 ni adalah 0.4 megapascal. 0.8 ni adalah 0.8 megapascal. Satu point ni perlu titik 1, 2, 3 dan 4. Okay. Ini adalah total proses, ini adalah compression. Ini adalah heat absorb from the refrigerator. Ini heat release to the environment, QH. Jadi pada P1 0.14 megapascal kita cari H1. H1 dia dengan di sini. Ini adalah H1. Itu pada vapor line. H1 sama dengan Hg at 0.14 megapascal. Pressure ni pada inilah 0.14 megapascal. Kita dapat H1. S1 adalah namanya Sg at 0.14 megapascal. So kita dapat 0.94467. Untuk P2. Untuk P2, kita tahu dia kompres pada superheated. Tapi apa yang kita tahu adalah entropi tidak berubah. S2 sama dengan S1 0.8. Jadi kita perlu dapatkan nilai H2. Jadi untuk cari H2 ni kita perlu interpolate dia supaya kita dapat H2. So untuk P3 0.8 megapascal sama dengan H fluid at 0.8 megapascal. Jadi ini dia adalah dalam keadaan liquid HF. Okay, 0.8 megapascal itu dapat 95.48. Untuk H4 pula dia adalah melalui throttling process. Proses mana entalpi tak berubah, itu H4 sama dengan H3, iaitu
5.48 kJ per kg. A. Rate of heat removal from refrigerated space. Jadi, heat removal from refrigerated space adalah yang mana yang kat sini? Heat removal from refrigerated space. Ini kawasan yang kita nak setujukan. Heat removal from refrigerated space adalah QL lah. Itu H1 minus dengan H4. M dot H1 minus dengan H4. M dot adalah digunakan mass flow rate 0.05. Ini H1 yang kita dah cari tadi. H1 ini adalah H4 5.48. Jawapan dah 7.19 kW. Untuk work input adalah M dot H2 minus H1. Ini adalah H2 ini minus H1. Ini berapa work input dia? So work input dia adalah 0.05239 work input. M dot H2 minus H1. Ini mass flow rate tambah 1.5. So H2 minus H1. Ini adalah dia punya H2. Ini adalah dia punya H1. Ini adalah 1.81 kW. B. Rate of heat rejection from refrigerant to the environment. Apa-apa yang dilepaskan. H adalah M dot H2 minus H3. H2 minus H3. Jadi ini adalah QH, QL plus work input. Coefficient performance refrigerator adalah QL. QL adalah design output 7.19 divided by work input adalah 1.81 kW. COP adalah 3.97. Jadi ini adalah pH diagram. Dua kaedah perlu digunakan untuk second analysis. Yang pertama property table kita buat tadi untuk refrigerant. Yang kedua kita gunakan pH diagram. pH diagram yang diberi jadi kita boleh masukkan nilai rapat tadi H1, H2 dan nilai-nilai dia. Okay. Ini adalah pH diagram yang actual. Pada refrigeration load, refrigeration capacity defined as the amount of heat QL has to be transferred from cold space per unit time. Jadi berapa amount heat yang kita perlu transfer daripada cold space per unit time. Satu time sama dengan 211 kJ per minit sama dengan 3.516 kW. Ini definisi dia. Mass flow rate of refrigerant adalah M dot equals to refrigerator capacity divided by refrigerating effect. So next kita pergi pada undercooling. Dalam condenser vapor di sini boleh kepada liquid, tapi kita boleh terus turunkan lagi, panggil dia sebagai subcooling ataupun undercooling at constant pressure, supaya dia lebih, supaya suhu dia adalah lebih rendah daripada suhu di condenser. Apakah kesan dia? Yang akan meningkatkan dia punya refrigerating effect. Kenapa? Bila kita further subcooling, kita berlaku expansion proses di sini, expansion proses. Jadi nilai ini akan lebih besar, iaitu H1 tolak H4 lebih besar daripada H1 minus H4 dash. Walau bagaimanapun dia terhad pada suhu cooling water, suhu air, suhu cooling water and temperature difference of cycle. Dia ada limit. Jadi kita pergi pada practical vapor compression cycles akan oleh reversible nature. Di actual cycle sebenarnya dia akan deviate daripada ideal cycle. Source reversibility adalah daripada pertama pressure drop fluid, yang kedua adalah heat transfer. Sebenarnya untuk dapatkan saturated vapor at compressor inlet akan sukar. Jadi sebenarnya kita perlu dia superheat pada compressor inlet. Itu kita saturated liquid condenser exit. Jadi untuk practical kita perlu melakukan subcooling.
Ini ada vapor compression cycles. Ini adalah 1 from point 1 to 1A, sedikit superheated. 2 to 3, sini 2, 3, 4 to 4A, 4A to 1 within evaporator. Yang pressure drop berlaku di sini. Sini dan juga di sini. Jadi untuk particle cycle, refrigerant 134A enters compressor of refrigerator at superheated vapor at 0.4 megapascal and 0 10 degrees C at the rate of 0.05 kg per second and leaves at 0. megapascal and 50 degrees C. The refrigerant is cooled in the condenser to 26 degrees C and 0.72 megapascal and throttled to 0.5 megapascal. Disregard any heat transfer and pressure drop in the connecting lines. Determine air rate of heat removal from refrigerated space, be isotropic efficiency, the coefficient COP of the refrigerator. In the TS diagram, in the line dia ada 2 pressure line. From point 1 kat sini dia keadaan superheated. Ini adalah compression. S adalah ideal, ini adalah yang actual. Ini adalah dia superheated, subcooling. Ini adalah throttling effect. Jadi P1 dalam keadaan sini 4 megapascal, suhu dia pada 10 degree C. Ini adalah H1, ini adalah H2 pada T2. P3 0.7 megapascal adalah H3 sama HF at 20 degree C. Jadi walaupun dia subcooling, kita boleh ambil nilai pada suhu tersebut. 3 to 4 adalah proses throttling. A. Rate of heat removal from refrigerated space and power input to the compressor. Rate of heat removal yang ini from H1 to H4. Jadi QL adalah M dot H1 minus H4. Dan 7.93 kW. Yang work input adalah H2 S minus H1. M dot H2 minus H1. Masukkan dapat nilai dia. Isotropic efficiency. Isotropic efficiency adalah H2S minus H1. So dia H2 minus H1. H2S minus H1. H2 minus H1. Dan nilai dapat 3.8%. Dan COP. COP adalah QL over work input. 93 divided by 2.02 kW. So dapat COP refrigerator pada 3.93. Next, kita pergi pada selecting the right refrigerant. Jadi ini yang kita kena baca. Dan semua perlu baca. Gunakan apa kegunaan sejarah antara refrigerant. Ini adalah R11, R12 tersebut. 90% daripada pasaran melibatkan this type of refrigerant. Untuk industri dan heavy commercial dia menggunakan ammonia. R11 masih guna untuk light water chiller. R134A masih gunakan untuk domestic refrigerator and freezer. R22 masih guna untuk window aircon, heat pump aircon, commercial large refrigeration system. R512 dominant refrigerant untuk commercial. Kalau CFC seperti R11, R12 dan 15 menyebabkan kerosakan pada ozone layer. Okay. Jadi itu dua parameter penting untuk kuliah ni adalah pertama the temperature, to media, kita reference. Next kita pergi pada innovative vapor compression refrigeration system. In simple vapor compression cycle, most widely used refrigeration cycle. Adequate sebenarnya untuk vapor compression cycle kita gunakan cukup lah
untuk simple vapor compression ni. Tapi ordinary vapor compression simple, inexpensive, dia murah dan practical, maintenance free. Walau macam mana pun untuk large industrial application, kita utamakan efficiency bukan simplicity. Oleh itu, some application gunakan simple vapor cycle, tak cukup, kita perlu modify. Jadi untuk moderately and very low temperature application, kita telah dibangunkan innovator efficient system termasuk cascade, multi-stage, multi-purpose and liquefaction of gases. Okay, cascade refrigeration system dia boleh dilakukan dalam stage secara berperingkat. Kita panggil operate cascade refrigeration cycle. Sekarang ni kita akan lihat pada two stage cascade system, di mana apa yang berbeza dia adalah heat exchanger sebagai evaporator untuk satu cycle dan sebagai condenser pada cycle yang satu lagi. Ini adalah two stage cascade system. Ini adalah cycle 1, ini adalah cycle 2. Ini kita ada dua kompresor, ini heat exchanger dimasukkan pada from point 1 ke point 2 kompresor. Di sini hampa pindahkan akan digunakan dipindahkan akan digunakan oleh evaporator pada cycle yang satu lagi. Syabah evaporator ni. Proses heat exchanger connect cycle A dengan cycle B. Untuk cycle A, heat exchanger adalah condenser. Untuk cycle B, heat exchanger sebagai evaporator. Apa yang saya gunakan heat exchanger adalah insulated, kinetic oxygen energy is negligible, same refrigerant is used. Jadi kita boleh assume dengan refrigerant yang sama pada dua cycle. So heat leaving condenser in A is equal to heat entering absorbed by evaporator in B. Kita assume ada 1% haba yang meninggalkan condenser A sama dengan heat entering, haba yang diserap oleh evaporator dalam B. QA sama dengan QB. QA adalah M dot A H5 minus H8. Untuk QB M dot B H2 minus H3. Kita susun balik, kita akan dapat nilai tersebut. So sign reciprocation require moderately, jadi perlukan suhu yang rendah. Jadi temperature range mungkin terlalu besar. Jadi solution ni kita gunakan kaedah pakai cascade. Jadi ini adalah gambar aja kita dah lihat tadi. Ini adalah exchanger, ini adalah cycle A, ini adalah cycle B. Kita lihat pada TS diagram. Ini adalah TS diagram 1.1, 2, 3, 4. Kita lihat dia tidak bercampur dia punya refrigerant tersebut. Dia secara berasingan. Ini 5, 6, 7 dan 8. Ini cycle A, ini cycle B. Jadi cascading improve the COP of a refrigeration system. Macam mana boleh improve? Yang pertama adalah kalau kita gunakan stand alone, dia akan terus naik pada from point 1 terus sampai ke atas ni. Okay. So itu kalau tanpa menggunakan two stage. Tapi bila kita buat two stage, kita boleh jimatkan ni penggunaan decreasing compressor work. Jadi kita gunakan dua kompresor yang lebih kecil. Jadi kita kompresor tu lebih jimat. Yang kedua, bila kita buat expansion ni, kita akan dapati increasing refrigeration capacity. So kalau kita buat two stage, kita boleh dapat sampai 3. Kalau tak, dia akan terus turun ke sini. Jadi ini menyebabkan akan berlaku improvement dalam refrigeration system. Jadi untuk cascade adalah M dot A H5 minus H8 equals to MB H2 minus H3. Jadi kita susun balik kita akan dapat nisbah ni. Jadi untuk COP dia adalah QL. QL adalah H1 minus H4. MB H1 minus H4. MB adalah flow rate pada cycle B. Kalau work net in pula adalah M dot A H6 minus H5 plus dengan M dot B H2 minus H1. Sebab ada dua kompresor, jadi kita kira berapa tu dua kerja yang dilakukan.
Ini adalah refrigeration performance. Kita lihat tadi. So, ini adalah untuk TS diagram. Ini adalah pH diagram. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah cycle B dan cycle A. Karakteristik apa ciri dia? Mixing of refrigerant takes place. So different refrigerant can be used. So using cascade, kita akan meningkatkan refrigeration capacity, akan mengurangkan compressor work, jadi COP refrigeration akan meningkat. Contoh. Ini adalah contoh two-stage cascade refrigeration cycle. Consider two-stage between operating pressure limit 0.8 and 0.14 megapascal. Each stage operates on ideal vapor compression refrigeration cycle with refrigerant 134A as the working fluid. Heat rejection from lower cycle to the upper cycle takes place in an adiabatic counterflow heat exchanger. Sini, go. Where both streams enter at about 0.32 megapascal. In practice, working fluid with the lower cycle is at higher pressure and temperature heat exchanger for effective heat transfer. If the mass flow rate of the refrigerant through the upper cycle is 0.05 kg per second, determine mass flow rate of refrigerant, rate of heat removal, and coefficient of performance. Ini adalah gambar rajah untuk cascade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So mass flow rate of refrigerant E dot out equals to E dot in. So E dot out adalah MA H5 plus MB H3 sama dengan in adalah MA H8 plus MB H2. Jadi susun balik kita dapat kita boleh cari nilai MB, mass flow rate MB. So D adalah rate of heat removal. QL equals to MB H1 minus H4. Kita boleh dapat nilai 7.8 kW. Work input adalah work input daripada dua kompresor M.A H6 minus H5 plus dengan MB H2 minus H1. H6 minus H5 H2 minus H1. Kat sini kita dia punya work input. Itu 1.61 kW. Dan C COP of refrigeration system. QL over work net. Work net adalah 1.61 kW. QL adalah 7.18 kW. So nilai COP refrigerator adalah 4.46. So next, kita pada multi-stage compression refrigeration system. Jadi bila flare used throughout cascade, the same heat exchanger can be replaced by mixing chamber. So kalau kita gunakan, kalau kita hanya gunakan fluid yang sama, jadi kita heat exchanger tadi kita boleh ganti dengan mixing chamber ataupun kita panggil sebagai flash chamber. So kelebihan adalah dia mempunyai heat transfer karakteristik yang lebih baik. Jadi perbezaan ni kita tengok sini. 1, 2, 3, 8 di sini. Okay. Jadi dia ada dua kompresor, tapi dia sekarang dia telah bergabung. Jadi heat exchanger kita gantikan dengan flash chamber. Kompresor utama from point 1 to point 2, low pressure compressor from 1 to. Lepas tu dia akan masuk ke sini flash chamber. Keluar sini 3. Lepas tu dia akan masuk ke flash chamber. Lepas tu keluar masuk 7, 8. So pada sini pula ke 9. Dia akan masuk pada high pressure compressor. Okay, lepas tu melalui condenser. Lalu totaling process. Totaling process dia akan masuki pada flash chamber. Apa gunaan flash chamber? Kita gunakan dalam multi-staging yang memisahkan antara vapor and liquid refrigerant semasa proses throttling. Jadi purpose adalah untuk mengelakkan vapor refrigerant from entering evaporator. So vapor develop split out. Jadi vapor yang terhasil during throttling ini akan dikeluarkan to the device dan fed back to the compressor.
Jadi ini yang gambar raja gambar yang sama tadi. Jika TS diagram seperti ini. Jadi kalau pH diagram seperti ini, itu dua. Ini adalah flash chamber. Expansion valve, ada dua kompresor, ini condenser, ini adalah evaporator. Jadi untuk 1 kg refrigerant start journey through condenser. 1 kg liquids enter first throttle valve. Maksud first throttle valve 1 kg. Di sini 1 kg mostly liquid enters flash chamber, starts to evaporate and become mixture gas X kg and liquid 1 minus X kg. So X leaves early as ready to enter second stage. Second stage. Kalau X leaves early, so 1 minus X kg means we went to the second throttle valve itu evaporator. So X di sini, 1 minus X akan masuk ke dalam evaporator. So yang mana yang fully vapor dia akan ke sini. Yang mana dalam liquid akan terus pergi ke evaporator. API state 3, 1 minus X kg vapor mixed with X kg vapor. So kat sini dia akan bergabung semula state 3. Bergabung jadi 1 kg vapor. So 1 kg vapor ni compress in second stage compressor. So analysis fraction of refrigerant which evaporates in the flash chamber to berikan formula ni X equal H6 minus HF divided by HFG. So refrigerating effect adalah 1 minus X H1 minus H8. 1 minus X ni adalah dia punya mass tadi. Yang bila X adalah yang evaporates, so baki dia fluid adalah kat sini. Itu sebagai QL. So total work input kita ada 2. 1, 2, 94. So 1, 2 adalah 1 minus X, 94 adalah 1. Heat rejected in condenser, H4 minus H5. So COP of performance, QL over work input. So QL adalah 1 minus X, H1 minus H8. Kalau work input 1 minus X, H2 minus H1 plus dengan H4 minus H9. Kita pergi pada contoh. Ini adalah contoh two-stage refrigeration cycle with a flash chamber. Consider a two-stage compression between pressure limit 0.0.4 MPa, looking fluid 134A. So refrigerant leaves the condenser as a total liquid, throttle to flash chamber operating at 0.32 MPa. Part of the refrigerant evaporates during this flashing process. This vapor is mixed with the refrigerant, leaving the low pressure compressor. The mixture is then compressed to the condenser pressure by high pressure compressor. The liquid in the flash chamber is throttled to the evaporator pressure and cools the refrigerator space as it evaporizes in the evaporator. Assuming the refrigerant leaves the evaporator as a total vapor and both compressors are isentropic, determine fraction of refrigerant, B, amount of heat removed, C, COP, coefficient of performance. So, ini gambar raja dia. Ini gambar raja 1, 2, 3, 6, 7, 8, 1, jadi 9, 4, 5, kita balik pada 6. So fraction of refrigerant evaporate as it throttle to the flash chamber. Ini adalah kita cari nilai 6. X6 adalah H6 minus HF. H6 minus HF divided by HFG. Itu terdapat X6, 0.2050. So amount of heat removed adalah QL 1 minus X6. 1 minus X6 H1 minus H8. 1 minus X6 ini adalah yang untuk liquid ni daripada evaporator. X6 di sini baki dia 1 minus X6. So dia ada 146.3. So work input adalah work compressor 1 dengan work compressor 2. Okay. Tapi state at 9 ni terus state pada titik 9 ni 1 H9 plus dengan X6 H3 plus 1 minus X6 H2. Okay, persamaan ni kita dapati H9 ada 255.13 kJ per kg. Jadi Hg enthalpy state
Jadi over input adalah 326 3.8 kJ per kg. So COPR adalah QL over work input. Okay, next kita lihat. Okay, ini untuk perlu baca exhaustion refrigeration system. Gas and refrigeration exhaustion and gas refrigeration system introduced because of saves energy, use environmental friendly refrigerant. Ini gunakan jenis ammonia water, water lithium bromide. So kaedah sistem ni sebenarnya sama dengan vapor compression system, cuma compressor ni tergantikan absorption system. Jadi refrigerant is absorbed by transfer medium through absorbing system. So ini the whole system ni tergantikan. Compressor ni tergantikan dengan absorption ammonia absorption system. Ini biasa guna untuk industri. Ini proses, ini boleh terus baca. Okay. Sekian, terima kasih.